Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Saya mau ucapkan selamat pagi buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sepanjang minggu kita sudah lalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sampai pada saat pagi hari ini kita kembali ada di rumah Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sampai pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Saya mengundang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan. Dan kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau akan menyembah Tuhan. Layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Lagi katakan Allah. Oh,
itu dengan hormat. Bapak Gembala akan buka kita dalam doa. Menaikkan puji, syukur, sembah, bahkan hormat kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di sepanjang hidup yang boleh kami nikmati, sehingga kami boleh ada sampai kepada pagi hari ini. Kami datang ke dalam rumah-Mu untuk menyembah, untuk melayani, untuk memuliakan, untuk memuji, untuk mengagungkan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak untuk menerima semua itu dari kehidupan kami. Dan biarlah sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah, Tuhan suci kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, supaya sungguh berkat sorgawi Tuhan curahkan bagi kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memimpin oleh Roh-Mu di tengah-tengah kami, dari awal sampai kepada akhirnya. Dan urapilah setiap pelayan-Mu dalam tugas mereka masing-masing, sehingga mereka boleh membawa kami untuk mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan menyediakan berkat lewat ibadah. Engkau memberikan jawaban. Engkau akan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Untuk kami nikmati. Kalau kami sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan kami. Kalau kami ada dalam kondisi yang buruk secara iman rohani, Engkau akan pulihkan kami kembali. Akan setiap persoalan yang ada akan mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang belum bersama. Engkau hantar mereka juga, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, mengagungkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa roh di hati udara mau mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah ada kebebasan, kelepasan bagi jiwa kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami tahu dan kami percaya Tuhan telah ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan Tuhan memimpin ibadah ini. Dan Engkau yang akan memberkati kami semuanya. Kami akan memulaikan ibadah pagi ini, membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Dengan Tuhan kita bisa bersama-sama, dengan Tuhan kita bisa melewati segala perkara. Bersama dengan Tuhan ada kekuatan baru. Bersama dengan Tuhan ada pertolongan. Dan bersama dengan Tuhan ada sukacita. Ada amin? Haleluya. 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 Denganmu Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Memuji denganmu Tuhan. Berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa.
jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya ada kekuatan baru saat kita berdiri memuji dan memuliakan Tuhan. Setiap lutut yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dengan iman kita bersorak-sorai dan kita mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
gunung-gunungan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Upah selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Upah selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita katakan kembali haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Setiap persoalan hidup boleh ada, tetapi ada janji firman Tuhan. Kita lebih dan lebih dari pemenang. Siang hari ini saya percaya setiap sorak-sorai yang kita naikkan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya lebih dari itu, ada kekuatan baru, ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima pada saat siang hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan seperti rusa yang haus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda besar menanti
datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Terima kasih Yesus. Bagaikan naga menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padaku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, mari katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang Tuhan, kami haus akan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Hatiku tak bagaikan naga menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padaku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan sambut datangnya firman Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam doa. Nanti dengan hormat Bapak Robi Pinardi akan pimpin kita dalam doa untuk datangnya firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima Yesus. kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saat siang ini Bapa dalam surga, atas waktu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menaikkan pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan saat pagi ini, Yesus. biar kiranya kami boleh tetap tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami sebentar, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu yang menjadikan pegangan dalam kehidupan kami. Yesus. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber penghiburan bagi kami. Engkau yang menjadi sumber kekuatan, kesehatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat siang ini kami rindu Bapa, kiranya Engkau yang membentuk kami kembali. Kami siapkan hati kami saat siang ini untuk datangnya firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu sebentar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar sebentar perkataan keluar dari mulut hamba-Mu menjadikan kekuatan yang baru bagi kami. Untuk kami boleh tetap tinggal dalam dekapan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami terus memajukan kehidupan kami Tuhan, memperbarui hidup kami. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan Kau pakai kehidupan kami menjadi saksi-Mu. Oleh sebab itu kuasai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar kiranya Engkau saja yang tolong, Kau yang adakan dalam kehidupan kami. Pelayan-pelayan-Mu telah ambil bagian saat siang ini, Engkau sucikan, kuduskan kehidupan mereka. Pakai kehidupan mereka lebih heran lagi Tuhan. Biar semua kami kembalikan demi hormat kemuliaan akan nama-Mu. Nama Engkau saja yang dipuji, nama Engkau dibesarkan, dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kali lagi kami setelah siapkan hati kami, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Menjadikan kekuatan dalam kehidupan iman percaya kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan diri sering mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat kita beribadah pada Tuhan. Mari kita segera membuka kitab kita, memanfaatkan waktu yang berharga. Kita akan melihat dalam suratan Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, dan kita membaca pada ayat yang ke-23. Suratan Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, ayatnya singkat. Jadi saya mengajak saudara untuk kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Ulangi lagi saudara, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Beberapa kali telah diberitahu kepada saudara, suratan adalah suratan-suratan, ada sekian banyak suratan, adalah merupakan petunjuk praktis tentang bagaimana menjalani hidup iman Kristen yang benar itu. Jadi kalau Alkitab dibagi, maka Perjanjian Lama adalah berisi tentang nubuatan akan datangnya juru selamat sejak manusia jatuh dalam dosa. Lalu kitab Injil adalah merupakan kegenapan dari nubuat itu, Yesus hadir. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab tentang sejarah gereja yang mula-mula bagaimana gereja berdiri, bagaimana gereja bergerak pada waktu itu. Kemudian suratan-suratan. Nah, suratan-suratan ini sekali lagi ditulis oleh murid-murid Yesus, dan salah satunya tentu yang bukan murid adalah Paulus, karena Paulus ini adalah orang yang ditangkap oleh Tuhan di tengah jalan justru saat dia akan menganiaya orang Kristen. Nah, ini murid-murid Rasul Paulus, mereka yang menulis suratan-suratan. Jadi isinya adalah sebuah petunjuk, sebuah arahan, sebuah bimbingan bagaimana menjalani hidup Kristen yang dibenarkan atau yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita sampai kepada ayat di sini, saudara. Dalam ayat yang kita baca di sini, maka firman Tuhan, petunjuk firman Tuhan ini adalah tentang bagaimana yang menjadi kehendak Tuhan saat kita membangun hubungan kita dengan sesama dalam posisi kita, maka begitulah seharusnya kita melakukannya. Di sini dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Rupanya ada bedanya. Kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita pasti akan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan seluruh kemampuan yang ada pada kita, karena kita akan melakukan perbuatan itu ditujukan bagi Tuhan. Tetapi coba kita mundur pada ayat yang ke-22 sebelum ayat 23 yang kita baca. Di sana berkata begini, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Baru ayat 23 ayat mas tadi, apapun juga yang kamu perbuat. Dan ternyata ayat mas kita ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan langsung dalam sebuah pelayanan. Tapi ini berhubungan dengan relasi manusia satu dengan yang lain. Dan dijelaskan di sini bagi orang yang bekerja, maka lakukanlah pekerjaanmu dengan benar terhadap apa yang majikanmu itu katakan kepadamu. Lakukan itu seperti kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kepada pelayanan di gereja yang dipercayakan, kita lakukan dengan sepenuh hati, tapi juga dalam kehidupan dunia sekuler kita. Maka firman Tuhan katakan, kalau kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban di sana, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Ada istilah psikologi katakan bipatride atau bipersonality, dua kepribadian yang berbeda. Seperti begini contohnya, di gereja dia luar biasa, tapi kalau di luar kok beda. Saudara mengerti maksudnya itu. Dan Tuhan tidak mau kita mempunyai kepribadian berganda seperti ini. Kalau di gereja kita tulus, kita sungguh-sungguh, kita suci, tapi kalau di luar ampun. Nah, di sini petunjuknya kita dapatkan. Baik di sini dalam rumah Tuhan, kita bisa menunjukkan satu sikap dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Baik di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, di pergaulan kita, di mana saja. Kalau kita melakukan satu perbuatan, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah panggilan bagi kita
untuk kita melakukan satu hal yang benar, bukan saja dalam gereja, tetapi juga dimanapun kita lakukan selalu perbuatan yang benar. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-40. Matius 25 ayat yang ke-40 bunyinya begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara perhatikan dalam tulisan di sini, kata aku ditulis huruf besar. Bukan hanya di permulaan kalimat, tapi juga di akhir kalimat aku. Aku ini menunjuk kepada raja di sini. Dan raja ini menunjuk kepada Tuhan. Nah, Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran kepada orang banyak saat itu. Dia berkata begini, nanti pada hari yang terakhir, sang raja, dan raja di sini adalah Tuhan. Huruf besarnya aku Tuhan, Allah. Dia akan mengadakan sebuah pengadilan. Dan manusia akan dipisahkan menjadi dua bagian. Ada bagian yang disebut sebagai golongan yang di kanan itu domba. Ada bagian yang disebut sebelah kiri adalah kambing. Bedanya kambing dan domba adalah binatang yang tidak pernah melakukan sebuah perlawanan. Itu adalah binatang yang lembut. Kambing itu ada tanduknya, domba tidak. Dan sering kita melihat kambing ketika dia ditarik, dia melawan, dia tanduk. Yang menariknya itu, pemiliknya itu. Beda dengan domba. Domba itu akan manut, domba itu akan turut. Kalau dipimpin kemana oleh pemimpinnya, oleh gembalanya, dia akan ikut. Nah itu domba, saudara. Itu bedanya domba dan dengan kambing di situ. Dan lalu dijelaskan lebih jauh oleh Yesus di sini dalam gambaran ini. Dan pada waktu itu manusia akan dibagi dua nih, ada yang domba dan ada yang seperti kambing. Maka raja itu akan berkata kepada yang di sebelah kanan kepada golongan domba itu. Sabaslah engkau, masuklah bersukacita bersama dengan Tuanmu di sorga. Karena pada waktu aku sakit, engkau tengok aku. Pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku bertelanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku di dalam penjara, engkau melawat aku. Lalu orang-orang kan bertanya begini, itu kapan Tuhan? Kalau raja itu adalah Tuhan, kapan Tuhan? Kita kan tidak hidup di zaman Yesus, bukan? Kapan Tuhan? Kami melihat engkau telanjang, tidak makan, kelaparan, haus. Engkau di penjara, engkau sakit. Lalu kami berbuat baik kepadamu. Lalu datanglah ayat yang ke-40 yang kita dapatkan di sini. Apa yang engkau buat kepada salah seorang di antara saudaraku yang paling hina ini? Siapa itu? Sesama kita manusia. Sama engkau berbuatnya kepada aku, kepada Tuhan, kepada Raja di sorga itu. Jadi hati-hati dengan perbuatan kita kepada sesama kita. Itu ada dalam penilaian Allah. Perlakuan kita kepada sesama kita itu dinilai oleh Allah. Dan kalau tadi kita kembali pada ayat Mas tadi, itu adalah orang yang bekerja kepada Tuanmu. Buat baik bukan hanya di depan Tuanmu, dikatakan begitu. Tetapi juga walaupun Tuanmu tidak ada, engkau tetap melakukan tanggung jawabmu sebagai orang yang bekerja. Dan lakukan itu seperti lakukan kepada Tuhan. Saya pengerja, saudara. Saya praktek di Bandung tahun 85, 86. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini. Dan waktu saya ke sana saya praktik di gereja yang bersejarah. Yang mendirikan itu adalah orang Belanda. Saya praktek di tempat almarhum Bapak Suryoto. Pertama yang mendirikan adalah Van Loon. Itu orang Belanda, saudara. Itu gereja tua. Dan siap mau dibangun di era saya praktek itu. Jadi saudara setelah Van Loon, maka kemudian ada
pendeta Wakari yang di Medan itu orang tuanya, sudah meninggal juga Max Wakari. Tapi orang tuanya dulu pertama mengembalakan di Bandung. Setelah dia kemudian pendeta Tairas. Dan setelah pendeta Tairas barulah pendeta Suryoto, saat dia menjadi gembala di situ, saya praktek dan itu akan dibangun. Om Suryoto ini punya pengerja begitu banyak, kebanyakan dari Kawanua. Bukan kawan tua, Kawanua saudara tahu, dari Manado, dari saudara. Karena memang dia dari sana asalnya. Dia juga guru sekolah Alkitab di sana. Jadi saudara, dia kalau pengerja itu 12, 14, 15. Waktu saya praktek itu ada sekian belas pengerja. Nah saudara, di hari Sabtu biasanya pemuda akan mengadakan latihan. Pemuda di Lengkong Kecil, alamatnya Lengkong Kecil Bandung, itu banyak, 200-an orang pemudanya saudara. Mereka ibadahnya di Minggu sore, tapi mereka latihan paduan suaranya itu di Sabtu sore. Dan kebaktian hanya sekali waktu itu sekitar jam 9 pagi di Bandung. Mereka latihan dan kami semua latihan. Habis selesai latihan, pengerja ini bilang, saya mau jalan ya. Di jalan pergi dengan pemuda-mudi makan di luar. Satu lagi berkata begini yang dari Nias, sebenarnya ada orang Nias ini, Zai, dia sudah meninggal juga rekan saya itu, Eliezer Zai. Aku mau antar ya pengerja wanita ini pulang, karena waktu itu Om Suryoto sudah diberikan tempat di Kopo Permai, jadi mereka pulang ke pastor di sana. Tinggallah saya sendiri di gereja itu, di gereja yang tua yang sebentar lagi akan dibangun. Saudara, dan itu semua tembok-tembok yang hanya semen, ada kapurnya waktu itu, pasir, semen, kapur. Kalau sekarang nggak ada dicampur kapur kan, pasir dan semen saja. Dulu masih itu, tebal saudara. Dan herannya dia jarang beton tapi kuat, begitu bangunan dulu. Nah tinggallah saya sendiri waktu itu. Gerejanya tidak lebih besar dari ini. Ya kurang lebih sama hampir seperti inilah saudara gerejanya. Dia 8 kali sekitar 25, ya mungkin lebih panjang sedikit dari ini, 25 atau 26 meter begitu. Dan bangku-bangkunya bangku-bangku yang sudah tua, yang tebal-tebal dari kayu itu. Maka setelah mereka pergi, saya nyalakan lampu gereja. Saya tutup pintu dan saya ambil lap. Saya mulai lap bangku itu. Lalu saya nyanyi, ku senang melayani Tuhan. Gembala nggak lihat, jemaat nggak lihat, teman-teman pengerja nggak lihat. Nah, tapi saya kerja. Besok pagi kan mau ibadah, masih dipakai tempat itu. Saudara, kalau sekarang saya bisa senang walaupun istri saya sudah pulang ke sorga, saya tahu seperti yang Tuhan katakan, Tuhan memberkati kalau kita melakukannya seperti kepada Tuhan. Kemudian gereja dibangun. Nah saudara, kami diberikan tempat di King Shopping Center di tengah alun-alun kota Bandung. Dan itu tempatnya itu 3 kali atau 3,5 kali lebih besar dari ini saudara. 3,5 kali lebih besar dari gereja ini. Maka saya juga pada hari Jumat ya, kalau nggak salah Jumat, bukan Sabtu, Jumat saudara. Ada doa puasa, maka saya minta izin sama Om Suryoto, Tante Sri, saya ajak Eliezer Zai ini, yuk kita bersihin bangku gereja. Om, Tante, kami permisi ya mau pergi ke King Shopping untuk membersihkan, besok mau ada doa puasa. Itu pakai bangku satu-satu, bukan bangku gereja. Saudara. Bangku gereja rupanya di-offer ke yang lain, waktu itu gereja sedang dibangun. Jadi saya pergi, ada kalanya Tante Suryoto kan berkata, jangan nanti kamu invalid. Masih muda invalid itu artinya terkena sakit parah, karena terlalu capek. Enggak Tante. Saudara lihat saya kurus? Saya mau tanya dulu sama saudara, saudara lihat saya kurus? 10 tahun, waktu saya praktek di sana 10 kilo lebih kurus dari ini. 10 kilo saudara, bayangkan. Saya harus, kalau saya ngepel itu saudara, akan sering ganti air. Kalau airnya kotor, dipel juga, itu sama aja seperti ngecat lumpur kepada ubin ini. Di rumah ada asisten rumah tangga yang kerja. Kalau dia lap, habis dilap bukannya bersih, malah bercetak di situ. Nah, saya bilang pasti lapnya kotor atau airnya kotor. Kamu harus bilas dulu yang bersih, baru hasilnya bersih. Saya akan tegur kepada dia.
melakukan sesuatu seperti kepada Tuhan. Orang tidak lihat. Ini di dalam dunia kerja, bukan hanya gereja kalau saya itu melayani kan, tapi dalam segala hal, saudara. Itu yang dikatakan di sini. Sebab di sini dikatakan, apa yang kau buat kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, sama engkau buat kepadaku. Perlakuan kita kepada sesama. Ini misalnya kita bawahan nih, kita memperlakukan pemimpin kita semau kita, itu Tuhan lihat, saudara. Ini yang kita harus waspadai. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Dan nilai integritas yang benar di mata Tuhan itu adalah kalau kita bisa segala hal yang menjadi tanggung jawab kita kerjakan dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan. Dan ada saatnya nanti Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Kita melihat yang berikut di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Lukas 16 ayat yang ke-10. Bunyinya begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ukuran Tuhan, mungkin kalau yang kita kerjakan itu adalah hal yang kecil karena tidak disaksikan, tidak akan membuat kita menjadi terkenal, tidak akan membuat kita menjadi orang yang populer, tidak akan menyebabkan kita disanjung dan dipuja orang, tapi kita lakukan dengan benar yang kecil itu dan kita setia di situ. Tuhan melihat ini bisa dipercaya untuk perkara yang besar. Mari kita lihat contoh. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-38, saudara. Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat 8-9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah perkataan Yusuf ketika istri Potifar menggoda dia. Nah, perkataannya ini saudara, Yusuf adalah seorang yang bekerja di rumah Potifar. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Perhatikan kata-katanya di sini. Kita baca dengan bantuanku, tuanku, kita baca sini, tidak lagi mengatur apa yang ada. Dia orang yang bekerja. Dan dia menunjukkan ketika dia dipercayakan untuk bekerja, maka Potifar bisa melihat apa yang dikerjakannya itu. Wow. Tanpa bantuanku, tuanku itu dia tidak perlu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak perlu lama. Jadi Potifar enak kalau ada Yusuf itu. Karena integritasnya begini saudara, dilihat atau enggak dilihat dia pasti kerjakan. Dia pasti akan lakukan pekerjaan yang terbaik di situ. Sampai kalau kita membaca seluruhnya dipercayakan kepada Yusuf untuk diatur keluarga Potifar itu. Seluruh pekerjaan yang ada di sana. Karena dia seperti ini. Kualitas dirinya, integritasnya seperti ini. Saudara tahu, apa yang Yusuf kerjakan di situ adalah persiapan di mana Allah akan mengangkat kemudian dia menjadi penguasa di Mesir. Sebelum menjadi penguasa di Mesir, di situ dulu di pekerjaan yang kecil, kerja rumah tangga. Benar tidak? Gitu, saudara. Kita lihat di sini. Dan karena dia mempunyai integritas seperti itu, ketika istri Potifar menggoda dia, dia berkata, "Enggak, engkau adalah istri dari tuanku. Masa aku berbuat dosa dengan ini?"
Kalau kita melakukan satu perbuatan yang benar, di mana saja, di posisi mana saja, saat kita bekerja, di tempat pekerjaan kita bertanggung jawab, di rumah tangga, di pergaulan, di sekolah, di mana saja kita lakukan dengan benar, itu menunjukkan bagaimana integritas diri kita. Allah yang lihat kita, saudara. Dan dia akan mempercayakan pada perkara yang besar, seperti yang dikatakannya di sini. Kita lihat contoh yang kedua. Kita buka dalam kitab Daniel Fatsal yang ke-6. Daniel Fatsal yang ke-6. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ini Daniel yang sudah tua nih saudara. Dia sedang berbicara dengan raja dan posisi dia ada di gua singa. Saudara bayangkan. Jadi saat itu kejadiannya seperti ini. Daniel adalah orang kepercayaan raja dan sudah berganti dari kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel kepada kerajaan Medi Parsi, waktu itu Raja Darius. Dan teman-teman Daniel ini dia iri, karena Daniel adalah orang yang dipercaya. Dan dia adalah orang yang sangat raja itu mengeluk-elukan dia, wah hebat tuh, coba lihatlah nih orang ini. Aku akan mempercayakan dia akan menjadi kepala dari semua kerajaan ini. Karena Daniel mempunyai kualitas itu. Teman-temannya iri, mereka mengatur siasat. Dan mereka melihat Daniel itu adalah seorang yang suka menyembah Tuhan. Sehari 3 kali dia berdoa. Dia tidak ada kesalahannya kalau saudara baca. Dalam hal bekerja, tidak korupsi. Bukan hanya korupsi uang, dia juga tidak korupsi dalam waktu. Dia akan pergunakan waktu. Kalau masuk jam 8, sebelum jam 8. Jam 4 dia harus pulang, maka dia lewati dari jam itu baru dia pulang. Dia tidak korupsi dalam waktu. Dia selesaikan semua pekerjaan dengan baik. Dengan apa yang dia kerjakan, raja itu puas. Dan dia bukan hanya seperti tadi saudara ya. Dia kerja dengan baik begitu, tapi dia ditambah dengan hikmat. Pandai saudara Daniel itu. Itu sangat diakui. Dan gak ada yang bisa menandingi kepandaian dari Daniel ini. Hikmat ini yang raja seringkali kalau ada apa-apa dia konsultasi dengan Daniel dan berbicara, maka raja selalu akan mendapatkan solusi keluar karena Daniel mempunyai hikmat dan bijaksana melebihi dari yang lain. Dia bukan saja kerjanya baik, jujur, tulus, sungguh-sungguh, tidak ada korupsi, tidak ada kecurangan, tidak suka memanfaatkan posisinya, tetapi juga dia adalah seorang yang mempunyai hikmat dan bijaksana. Itu yang membuat dia mempunyai nilai plus lebih dari yang lain. Jadi teman-temannya iri. Maka temannya lihat begini, kita buat aja begini. Diangkat-angkat raja kan, raja biar 1 bulan ini semua orang gak boleh menyembah kepada Tuhannya masing-masing. Menyembah kepada raja aja. Jadi gak boleh dia menyembah pada Tuhan yang lain. Rajanya kan senang diangkat-angkat kan, saudara. Oh ya, disahkan. Kalau orang itu melanggar, dia dibuang ke gua singa. Setuju? Raja begitu. Raja ini sangat mengasihi Daniel, saudara. Dia gak sangka bahwa siasat dari teman-teman Daniel ini adalah untuk menjebak Daniel dan akhirnya akan membuang Daniel masuk ke dalam gua singa. Dan betul saja, Daniel yang ketangkap karena Daniel dia suka menyembah Tuhan 3 kali sehari. Teman-teman takut, nah ini raja, ini Daniel nih. Kaget raja. Wah, rupanya itu siasat dari teman-teman Daniel untuk menjebak dan menjerumuskan Daniel, menghilangkan Daniel dari pemerintahan ini. Saudara, kemudian karena sudah peraturan begitu, ya dijebloskanlah Daniel ke dalam gua singa. 1 malam raja gak bisa tidur, karena dia sangat mengasihi Daniel. Dan ini orang yang baik, orang yang benar, orang yang tulus, dan orang yang bijak nih, punya hikmat luar biasa. Tapi teman-temannya membuat dia harus, raja ini
aduh kenapa aku berbuat seperti itu. Tapi kan dia gak boleh batalkan. Karena itu dia tanda tangan di sini, dia cap dengan cincinnya. Waktu itu materai adalah cincin raja. Raja gak bisa tidur dan gak mau makan, saudara. Jadi pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dia datanglah ke gua singa itu dan berkata begini, Daniel. Saudara baca ayat sebelumnya. Apakah Allah yang kau sembah sanggup meluputkan engkau dari singa-singa itu? Saudara baca di situ dengan suara yang lirih. Karena raja ini berharap-harap cemas. Jangan sampai singa itu akan merobek Daniel di situ. Dan kita lihat jawaban Daniel. Daulat Tuanku. Daniel sudah tua Daniel ini sudah. Daulat Tuanku. Raja itu melindungiku dan menutup mulut singa ini. Karena, saudara lihat di sini jawaban Daniel. Aku tidak bersalah kepada Tuhan dan aku tidak melakukan kejahatan kepada Tuanku. Sebagai orang yang mengabdi kepada kerajaan, aku selalu melakukan yang benar. Aku tidak pernah buat curang, aku tidak memanfaatkan posisi dan kedudukanku. Tuhan lihat itu. Sebab itu Tuhan jaga dan lindungi aku. Saudara lihat, kalau kita melakukan semua bagian kita dengan benar di mana saja, bukan hanya di dalam gereja, apalagi di dalam gereja. Di mana saja saudara, kita lakukan dengan benar, Tuhan pasti perhatikan kita. Yusuf dipromosikan, dia lulus lewat ujian di rumah Potifar. Dia menjadi penguasa di Mesir. Daniel dilindungi dari mulut singa. Karena Daniel juga dia mempunyai satu integritas yang benar dalam kehidupannya. Sebab itu nasihat firman Tuhan ini menjadi penting bagi kita. Jangan kita menjadi orang yang bipersonality, berkepribadian dua. Kalau di pelayanan kelihatan hebat, tapi kalau di luar, di pekerjaan kita, di dunia sekuler kita, di tengah keluarga, di pergaulan kita, aduh, kita gak ada bedanya dengan orang dunia. Itu kan kita mempunyai dua wajah, bukan dua kepribadian, bipersonality. Jangan saudara. Kita harus benar di rumah Tuhan, juga di sana. Dalam melakukan usaha, dalam bekerja, dalam kehidupan keluarga, dalam bermasyarakat. Lakukan yang benar. Saudara, saya diminta untuk duduk di organisasi, majelis daerah di Jakarta sekarang. Sebenarnya pimpinan ini sudah minta dari sejak dia pertama kali duduk dia di MD. Lewat sekretarisnya. Kontak saya, katakan dulu saya di eranya Om Tumbelaka, sekarang Om John W.All. Saya menjadi bendahara dari PLAHAT, dulu namanya Forum Komunikasi Anak Hamba Tuhan, FKAHT, sekarang PLAHAT, Pelayanan Anak-Anak Hamba Tuhan, anak gembala, saudara. Dulu saya jadi bendahara, pimpinan Ibu Pendeta Lydia Kairupan. Dan wakilnya adalah Pendeta Peter Tumbelaka. Sekretarisnya, tidak salah tuh saudara dari daerah Tebet, di situ Tebet ke San Supomo, ya Pauki, Esther Pauki, dan saya bendahara. Dan di era pertama kali Om John W.All ini naik, saya diminta untuk saya yang pimpin PLAHAT itu. Saya berkata enggak, kasih aja yang lain. Walaupun itu masih ada istri saya, saudara ya. Saya menolak karena saya ingin fokus di penggembalaan. Beberapa kali diminta untuk duduk, bahkan sampai kepada majelis pusat. Saya menolak, gak mau. Begitu saudara. Dan pernah satu kali, ada seorang hamba Tuhan dari Nias, Mendruva, Sabati Mendruva, saudara. Dia berkata begini, dia ikut satu acara KP4, Komisi Pusat Penginjilan Pantekosta, KP3 kalau nggak salah saudara, yaitu di Cisarua, Bogor. Dia berkata, Om, ya kenapa bro? Saya bilang sama Om John W.All waktu dia ke Sumatera, bilang apa? Ini Om Yahya berpotensi, masukkanlah di organisasi. Oh iya, terus dia jawab gimana? Iya, dia nggak mau, dah itu sama saya nggak mau. Jadi kemarin ini saudara, saya terima, kenapa? Karena saya hanya jadi cadangan. Kalau bendahara, saya bendahara cadangan. Jadi saya sedia. Kalau jadi bendahara utamanya pasti saya tolak. Saya enggak mau. Karena fokus saya penggembalaan. Udah aja yang lain. Gitu.
Dan saya dimasukkan jadi cadangan-cadangan yang terakhir. Saya terima lah. Kan itu tidak akan terlalu berat, jadi saya terima di sana. Dan saudara, ini telepon dari Manado, dari Sulawesi Selatan, dari Lampung, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Banyuwangi itu Malang, saudara ya. Dari mana-mana nih saudara telepon. Dan kemudian ada beberapa hamba Tuhan mau ketemu dengan saya. Yuk Pak Gem, kita ketemu, kita makan di sini. Ya oke lah. Karena saya sudah distrukturkan, ya oke. Pasti dia ada sesuatu yang dia ingin sampaikan kepada saya. Dan kemarin terakhir, ada satu lagi. Nah ini orang kita dari Sumatera, Boru Purba. Pak Gem, saya mau ketemu nih. Saya udah ke pameran. Waduh, saya nggak bisa, itu hari Selasa, saudara. Udahlah kita janjian. Nanti di hari Jumat, hari Jumat. Akhirnya saya Jumat itu, dia datang betul jam 5 sore datang, duduk. Dan mereka berbicara itu, saya berkata kepada mereka begini, saya bawahan. Yang pimpinan katakan apa, itu yang saya turuti, saya bawahan bro. Kan harus hormati pimpinan, itu firman Tuhan ajar begitu. Visi misi dari pimpinan itulah yang saya usung. Kalau nanti diberi ruang untuk berbicara supaya organisasi kita makin lebih baik ya, saya akan sampaikan yang berbilang. Tapi saya bawahan. Saudara, begitu kita harus tahu menempatkan diri kita, siapa kita, di tempat pekerjaan kita di mana saja. Dan kita berperan menaburkan perbuatan yang baik dan benar, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Seperti Yusuf. Dia orang yang kerja, dia lakukan dengan benar. Dan Tuhan lihat, dia dinaikkan menjadi penguasa di Mesir. Daniel sama seperti itu. Dia tidak takut dengan ancaman. Dan dia melakukan yang terbaik yang dia bisa kerjakan. Dan itulah sebabnya, maka dia dilindungi oleh Tuhan. Dari gigitan, dari mulut singa yang banyak yang diberi kelaparan beberapa hari. Saudara, sikap hidup kita menjalani kehidupan ini akan menentukan apakah Tuhan berkenan. Lalu akan memberikan upah atas kita. Coba kita kembali kepada ayat mas kita tadi. Lalu kita lanjutkan. Kolose pasal 3. Tadi kan ayat yang ke-23. Coba kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-23 kan apapun juga yang kamu perbuat. Ayat 24-25. Kamu tahu. Ayat 23 dulu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ini yang harus kita tahu. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita itu ada upah juga dari Tuhan. Saudara, kita lihat di sini. Jadi walaupun menghadapi pekerjaan majikan yang kejam atau perlakuan yang tidak baik, tetap lakukan yang baik sebagai anak Tuhan. Jangan kemudian kita menjadi berubah, karena nanti kita mendapat upahnya dari Tuhan. Yusuf difitnah kan sama istri Potifar, tuannya. Difitnah bukan? Tetapi justru fitnahan itu membawa dia masuk dan dia akan menjadi penguasa di Mesir. Dia berjumpa dengan juru minum anggur raja yang membuka jalan bagi dia untuk dia dikenal oleh Firaun dan dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dari Tuhan upahnya. Ini yang harus kita tahu. Kalau kita tidak menerima sesuatu dari orang yang dimana kita mengabdikan diri kita, jangan khawatir, jangan takut, jangan saudara merasa bagaimana. Tuhan pasti memberkati setiap perbuatan yang benar. Siapa yang setia, siapa yang benar dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar dan Tuhan pasti memberkati dia. Coba kita lihat dalam kitab Galati, saudara. Ini tentang bagaimana petunjuk-petunjuk kehidupan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 bunyinya begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar, saudara.
Di mana saja, tidak dibatasi. Dan kalau kita baca dalam Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat. Di tempat gereja, di tempat pekerjaan, di tempat keluarga, di tempat pergaulan, mata Tuhan ada di segala tempat. Dan melihat orang baik atau orang jahat. Dan dia siap untuk memberikan upah. Yang baik akan diberkati, yang jahat akan menerima hukuman. Jadi jangan kita, karena orang berbuat jahat lalu kita, jangan saudara. Tetap lakukan yang baik. Haleluya. Saya melihat bahwa saudara bisa menangkap firman Tuhan ini. Demikianlah kita belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan praktis secara Kristen kita yang telah diselamatkan. Hidup kita telah diubah. Minggu lalu kita telah mendengar menjadi ciptaan yang baru. Cara kita menjalani hidup ini sebagai ciptaan yang baru tentu berbeda dengan orang yang belum menjadi ciptaan yang baru. Bagian kita menabur terus yang baik. Menabur terus yang baik. Jadi perbuatan baik itu sama seperti kita menabur. Dan tadi dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, kita akan menuai nanti. Kalau kita tidak menjadi lelah. Saudara jangan mengharapkan sesuatu dari sama kita. Jangan saudara. Kerjakan saja yang baik. Tuhan yang melihatnya. Dan Tuhan akan memberikan upah. Jadi kalau saya cerita tentang praktek tadi saudara. Teman-teman saya itu, mereka sudah ada yang meninggal. Walaupun saya sudah ditinggalkan di istri, saya senang sekarang. Saya diberkati oleh Tuhan, saudara. Dalam segala hal, saya dapat melihat itu. Karena tetap melakukan yang baik. Dan saya percaya setelah kita belajar firman Tuhan ini, kita semua mau memilih, menempuh satu jalan hidup yang baik. Di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, di usaha kita, di tengah masyarakat, tempat tinggal kita, pergaulan kita. Kita tetap melakukan yang baik, yang berkenan. Dan kita akan menuai, Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Biar itulah yang boleh ada dalam hidup kita. Satu hati yang tulus, satu sikap hati yang memilih untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sesuai dengan tuntunan firman-Nya. Supaya berkat dan janji-janji kebaikannya digenapi dalam hidup kita semuanya. Kalau saat ini kita mungkin sempat menempuh satu jalan hidup yang berbeda dengan firman Tuhan, perbaiki. Mohon ampun dari Tuhan, bertobat dan lakukan yang baik. Tetap lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab upah datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan.
kita naikkan pujiannya. Kau tahu hatiku Tuhan. Bersyukur kita mengenal Yesus itu dan Dia mau ubah hidup kita, tidak seperti orang dunia. Lewat firman-Nya Dia mau mengubah kehidupan kita ini. Apa yang kita rasa dulu benar karena kita mementingkan diri kita sendiri, Tuhan ubah. Satu kebenaran yang dari sorga yang diberikan bagi kita, itu akan menjadikan kita bisa membawa terang kepada dunia ini. Jadi ketika Tuhan mau mengubah kita, seperti lagu ini katakan, Kau tahu hatiku, kita mau berkata amin. Tuhan, aku mau ikut, aku mau berubah, aku mau menjadi seperti yang Engkau kehendaki dan rencanakan dalam hidupku. Biar hidupku ini membawa terang dimanapun Engkau berada. Kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Segenap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Kau tahu hatiku Tuhan.
setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi kita naik ke bagian. Kita berhadapkan hati kita masing-masing kepada Tuhan. Kau hatiku Tuhan. Haleluya. Kau rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu. Saya yakin setelah kita dengar firman Tuhan, maka yang ada di hati kita adalah Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan firman-Mu itu. Saya mau mengubah jalan-jalan hidup yang salah dan mulai sekarang mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, mari kita angkat tangan kita ke atas. Yesus Kau anugerah terindah. Bersyukur kami boleh mengenal dan percaya kepada-Mu. Engkau yang mengubah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Yesus Kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis. Sekali lagi, Yesus Kau anugerah. Dengan hormat Ibu Seli, Ibu Seli maju ke depan berdoa. Dalam Kau sungguh, terima kasih. Engkau hadir, Engkau mengubah hidup kami. Haleluya. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Haleluya, haleluya. Pujian syukur hormat hanya bagi-Mu Bapa dalam sorga. Hati kami sangat bersuka cita siang hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami Tuhan boleh diberi waktu lagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang sangat luar biasa yang telah kami terima siang hari ini. Tuhan Yesus ajar kepada kami Tuhan. Pimpinlah setiap langkah-langkah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang kami Tuhan telah lakukan kesalahan di masa lalu Tuhan. Kiranya Engkau ampuni kami. Biarlah setiap Tuhan setelah kami dengar firman-Mu boleh Tuhan Kau perbaiki hidup kami Tuhan. Agar hidup kami tetap berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah yang sangat berarti dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang selalu Tuhan memimpin setiap langkah-langkah kami Tuhan. Jadikan kehidupan kami menjadi terang-Mu ya Tuhan. Jadikan kehidupan kami menjadi Tuhan saksi Tuhan bagi setiap Tuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan.
Biarlah Tuhan kami Tuhan, semua umat-umat-Mu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terus ajar kami, terus Tuhan memupuk terus firman-Mu ya Tuhan. Selagi ada waktu Tuhan, boleh kami terus mengumpulkan mana yang dari sorga Tuhan. Agar Tuhan kehidupan kami Tuhan boleh terpancarkan ada Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dan terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus yang memberikan pengertian terus firman-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan dan dalam pelayanan yang Kau memberkati lebih hari lebih heran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau tolong Bapa di surga. Apa yang telah kami terima Tuhan semua daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar memberi yang terbaik bagi Engkau. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, petugas-petugas yang akan menjalankan Kau berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum saya serahkan pada yang akan meneruskan, saudara, tanggal 17 Agustus akan diadakan kembali baptisan air. Jadi kalau ada yang belum dibaptis dan mau dibaptis, kesempatan ini bisa dipergunakan. Saudara silakan mendaftar. Ada saudara Fama, dan ada Deborah, dan ada Jenry, dan ada pimpinan-pimpinan komisi atau pelayan-pelayan yang ada. Saudara memberitahu saja pada mereka, nanti akan diberikan formulir untuk saudara isi dan akan diberikan pelajaran baptisan air. Nah, itu yang saya mau sampaikan, barangkali ini juga akan disampaikan dalam pengumuman yang lebih jauh. Saya serahkan. Puji Tuhan, satu siang hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang pertama, saudara menerima 3 amplop di tangan saudara. Persembahan yang pertama buat hamba Tuhan. Persembahan yang kedua buat kas gereja. Dan persembahan yang ketiga buat renovasi gereja. Kita akan naikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bagiku ditujukan
kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepanjang minggu. Hari Senin tanggal 11 Juli ada doa dan persiapan guru-guru Pelnap di gereja. Hari Selasa tanggal 12 Juli jam 11 pagi ada ibadah wanita Deborah dan ibadah usia berkat. Kami mengundang seluruh ibu-ibu dan yang sudah lanjut usia untuk boleh datang berbakti di dalam ibadah wanita Deborah dan Uber pada hari Selasa jam 11 siang. Hari Rabu tanggal 13 Juli jam 19.30 diadakan doa pelayan di tempat ini. Kami mengundang seluruh pelayan yang ada di GPD Pademangan 2 untuk mengambil bagian dalam doa yang diadakan di tempat ini jam 7:30 malam. Dan hari Kamis tanggal 14 Juli jam 19.30 diadakan doa youth. Kamu mengundang seluruh anak-anak youth untuk boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah, dalam doa youth yang ada di tempat ini. Dan hari Jumat tanggal 15 Juli jam 11 siang ada Menara Doa Hebron. Menara Doa Hebron. Dan hari Sabtu tanggal 16 Juli jam 9 pagi diadakan doa ibadah anak-anak Pelnap, dan jam 11 siang latihan tamborin, jam 15 sore ada latihan pelayan ibadah buat hari Minggu, jam 19 ada ibadah youth. Dan hari Minggu pada tanggal 17 Juli ada ibadah raya yang akan diadakan jam 10 pagi seperti yang kita adakan pada saat pagi hari ini. Ada pengumuman tambahan. Pada tanggal 24 Juli 2022 jam 10 pagi akan diadakan Hari Anak Nasional di tempat ini. Jadi nanti seluruh anak-anak Pelnap akan ikut beribadah dan menyumbang lagu pada saat ibadah raya yang akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2022 jam 10 pagi. Untuk itu kami mengundang omah-omah yang punya cucu yang belum bergabung dalam ibadah Pelnap, baik saudara-saudara yang punya mungkin anak masih Pelnap saudara, untuk boleh ikut bersama-sama dalam acara ini yang akan diadakan pada hari Minggu 24 Juli 2022. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah siang hari ini dan kita akan bangkit berdiri. How great is our God. Sing with me, how great
Bagimulah pujian, sembah dan hormat di akhir ibadah siang hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala kehormatan, sembah dan pujian. Engkau adalah Allah yang setia dan baik. Terus kami dapat merasakan itu dari segala kebaikan yang Engkau limpahkan bagi kami sampai kepada siang hari ini. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami nikmati sungguh satu waktu yang indah berada dalam hadirat-Mu. Kami dengar lagi suara-Mu yang selalu menuntun kami, memperbaiki arah langkah tujuan hidup kami, agar kami boleh disempurnakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami sama seperti saat kami beribadah di siang ini. Demikianlah hidup kami di luar pun juga, menempuh jalan hidup yang benar dan berkenan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sementara kami boleh bersuka cita, kami teringat umat-Mu yang banyak berhalangan hadir. Engkau tilik mereka, kembalikan yang telah jauh, lawat jamaah yang sakit dan sembuhkanlah mereka. Yang hadapi masalah dalam kesulitan pencobaan, Tuhan berikan jawaban yang mereka butuhkan. Mereka boleh tetap maju dan setia iring kepadamu. Yang lemah kuatkan, yang tertidur bangunkan kembali. Bahkan Tuhan pakai kami semua untuk kami boleh menjadi orang-orang yang akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu, dan Tuhan diagungkan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati, lawati, dan selamatkan seluruh bangsa ini. Kau boleh percaya kepadamu bersama-sama dengan kami, sujud menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah yang bekerja, Tuhan sertai, beri hikmat bijaksana, berkati, dan khususnya berikan hati yang takut kepadamu. Mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan hati yang tulus dan benar, semata-mata ingin membawa kebaikan dan kemajuan bagi bangsa ini. Biarlah itu boleh tercapai. Di dalamnya ada keadilan, keamanan, sejahtera yang dapat dirasakan oleh seluruh komponen bangsa, termasuk oleh kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau campur tangan dalam segala hal, termasuk dalam renovasi yang berjalan. Dan Tuhan diagungkan. Sekarang hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang telah beribadah bersama. Sebelum kami beranjak tinggalkan tempat ini, curahkan berkat-Mu dari sorga. Berkati setiap jemaat yang telah beribadah sesuai dengan janji firman-Mu. Biar kerja, usaha, kebutuhan, nafkah, mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Rencana masa depan, kehidupan keluarga, kesehatan, kebutuhan pribadi, dan juga Tuhan, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Iman rohani mereka Tuhan berkati, bertumbuh dalam pengenalan yang benar, semakin mengerti kehendak Tuhan, dan menjadi dewasa dan berbuah-buah. Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, lepas ibadah siang hari ini, kami semua akan kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Berjalanlah Engkau Tuhan, sertailah umat-Mu, hentarlah tiba di rumah dengan segala selamat, dan biarlah damai sukacita-Mu menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, pengantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beribadah siang hari ini. Haleluya.